Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, for today we will continue the new material for this chapter. There is chapter 4 about the analytical exposition text. In the last meeting, we have discussed about the invitation or formal invitation in chapter 3. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab 4, yaitu Analytical Exposition Text. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi invitation, the formal invitation. So, what we have learned for today? For today, we have learned about the definition of analytical exposition, general structure of analytical exposition, social function of analytical exposition, the language feature of analytical exposition, and the last, we can find the example of analytical exposition text. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian dari analytical exposition, struktur bahasa dari analytical exposition, kemudian fungsi dari analytical exposition, dan yang terakhir adalah contoh dari analytical exposition. Okay, before we continue our lesson today, we have to know about the objective purpose, the objective of lesson today, atau tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada chapter ini. Yang pertama yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitik, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis atau analytical exposition, lisan dan tulis terkait isu aktual. Dan yang terakhir, menyusun teks eksposisi analytical lisan, tulis terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Okay, the first we will discuss about the definition atau pengertian dari analytical exposition text. Okay, analytical exposition text is evaluate a topic critically but focus only on one side of an argument. Jadi, an analytic exposition text itu bertujuan untuk mengevaluasi sebuah topik secara kritis, tetapi hanya memfokuskan pada salah satu argumen saja. For the example, in your life, if you have tried to persuade someone to a certain issue or argue, you have used an exposition. Jadi, jika dalam hidup Anda atau dalam kehidupan Anda ingin mempengaruhi seseorang tentang sebuah isu atau masalah atau argumen mengenai sesuatu, Anda harus menggunakan eksposisi. The next, the argument and point of view have to be supported by fact and relevant information. Kemudian, argumen atau point of view, cara pandang Anda harus didukung oleh fakta dan informasi yang relevan atau informasi yang sesuai. Kemudian, the thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Kemudian, thesis statement harus diulang kembali atau disimpulkan kembali pada bagian kesimpulan. Oke. Atau kata lain, an analytical exposition is a type of spoken and written text that is intended to persuade the listener
a reader that something is the case. To make the pursuit stronger, the speaker or writer gives some argument as the fundamental reason why something in the case. Atau dengan kata lain, analytic exposition adalah jenis teks dalam bentuk ucapan atau tulisan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi atau membujuk pendengar atau pembaca bahwa sesuatu itu penting. The speaker or writer, pembicara atau penulis akan memberikan beberapa pendapatnya atau argumennya sebagai alasan yang mendasar mengapa sesuatu itu penting. Okay, now we continue to the social function of analytical exposition. Social function of analytical exposition is to persuade the reader that the idea is an important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi, fungsi dari analytical exposition adalah untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca bahwa ide yang disampaikan itu adalah sesuatu yang penting, dan untuk menganalisis topik atau pendapat yang dia sampaikan itu benar dengan mengembangkan argumen atau pendapat untuk mendukungnya. Okay, now we continue to generic structure of analytical exposition. There is 3 points about the generic structure of analytical exposition. Jadi ada 3 bagian dari struktur analytical exposition. Yang pertama, there is thesis, introduction to topic and indicating the writer point of view. Yang pertama adalah thesis, yaitu memperkenalkan topik atau memberikan pendapat dari penulis tentang sebuah topik. And the second is argument. Yang kedua adalah bagian argumen, explaining the argument to support the writer position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Bagian kedua itu dinamakan argumen, yaitu menjelaskan argumen atau pendapat untuk mendukung tesis atau pendapat yang disampaikan oleh penulis. Jumlah dari argumen harus banyak, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti dan penjelasan. The part 3 is reiteration. Bagian ketiga yaitu reiteration. That means that restating the writer point of view to strengthen the thesis, yaitu pernyataan kembali atau kesimpulan dari cara pandang penulis atau untuk memperkuat tesis atau pendapat yang sudah disampaikan oleh penulis. We can use the following phrase to make conclusion in reiteration. Dalam reiteration atau pernyataan kembali ini atau kesimpulan ini, kita bisa menggunakan phrase untuk membuat kesimpulan. Now we will continue about the language feature. Language feature itu adalah bahasa apa saja yang digunakan ketika kita membuat analytical exposition text. The first, we use simple present tense. Yang pertama, kita harus menggunakan simple present tense atau dalam bentuk verb 1. And the second one is use internal conjunction. Internal conjunction
is related about the elaboration and itemizing step of argument. Yeah. The third, we use causal conjunction. Causal conjunction ini berarti bahwa indicate a cause of reason of what is being taught. Ya, ini memberikan alasan atau penyebab kenapa hal ini dinyatakan atau diberikan pendapat. We can use because, consequently, for that reason, in that case. The next, we can use the mental verb. Mental verbs. Contoh dari mental verb yaitu I believe, I prefer, I agree, and I disagree. The next, we can use saying verb to support the argument. Ya, kita bisa menggunakan a saying verb. Contohnya adalah people say, it is said, atau research indicates that. The next, we can use the connecting word atau kata penghubung seperti firstly, secondly, thirdly, next, and reasoning through causal conjunction. Furthermore, therefore. And the last, we can use words that express the author attitude. For example, we can use must, usually, typically, habitually, commonly, and all probably. Jadi ini beberapa language feature yang bisa kita gunakan dalam analytical exposition. Okay, now we continue about the use of analytical exposition atau kegunaan dari analytical exposition atau digunakan untuk apa sih analytical exposition itu? Okay, the first, the analytical exposition text it's used for speech. Yang pertama itu bisa digunakan untuk pidato dalam lecture atau dalam dunia pendidikan. Yang kedua, we can use for editorial. Ini biasanya digunakan dalam surat kabar atau terbitan-terbitan dalam sebuah karya ilmiah. And the third is newspaper article. Yang ketiga bisa digunakan dalam artikel dari sebuah surat kabar. Selanjutnya bisa digunakan dalam sebuah essay atau sebuah penelitian. Kemudian bisa juga dalam political leaflet, dalam selebaran-selebaran politik. Kemudian bisa juga dalam bentuk letter atau surat. Dan terakhir adalah legal defenses, bisa dalam bentuk pertahanan hukum atau dalam segi hukum. Okay, the structure of exposition text, there is the 4 point when we are going to learn about the analytical exposition. Yang pertama harus ada judul, the title. What is the title? Title is tell about the topic. Jadi title atau judul itu menggambarkan tentang topik apa yang akan disampaikan. The second one is introduction. Introduction itu yaitu bagian tesis. State the thesis statement of your text, yaitu pernyataan dari tesis dari yang akan Anda sampaikan. In here, the state the topic and establish the point of view. Introduction statement should be emotional statement or question. And a preview of the point you plan to make to support your thesis and argument. Ini adalah hal yang harus ada dalam sebuah introduction. The next, we continue to the support of the news point with factual data like graph, picture, or chart. Ini adalah bagian
argument. Each paragraph start with a new argument, di mana dalam setiap paragraf harus berisi argumen yang baru, and each argument has a main topic, reason of the main topic, evidence to support the main point. Jadi setiap paragraf harus didukung oleh data, bisa berupa grafik, picture, atau chart untuk mendukung argumen yang telah disampaikan. Oke, and the last part is conclusion atau reiteration, yaitu restatement of the thesis statement, pernyataan kembali atau kesimpulan apa yang sudah disampaikan pada thesis statement tentang suatu topik permasalahan. Okay, now we continue to the example of analytical exposition. Should car be banned from the city? This is the title of this example. Should car be banned from the city? Haruskah mobil dilarang di kota? The example of the title must attend the reader attention. Jadi dari judul itu harus menarik sehingga bisa mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk membaca. Bisa dalam bentuk pertanyaan atau bisa juga dalam bentuk pernyataan. Okay, now we will analyze about the example of this analytical exposition. The first paragraph is called with thesis. Okay, now we continue. Okay, the first paragraph is about the thesis. Cars should be banned from the city center, at least in the bigger city, because they bring on more problem than benefit. Ini adalah pernyataan dari penulis bahwa mobil harus dilarang di kota besar karena lebih banyak membawa masalah daripada keuntungannya. Polluting is the top one of major drawback, along with traffic jam and ruthless decrease in local commerce. Ya, ini beberapa bukti yang dia sampaikan bahwa lebih banyak masalah yang ditimbulkan daripada keuntungannya. Contohnya adalah polusi, kemudian kemacetan, dan menurunnya in local commerce atau perdagangan lokal. Okay, now we continue to the argument 1. Jadi setelah tesis dijelaskan lebih mendetail dengan diberi argumen. Firstly, ini adalah argumen yang pertama. It is widely known that cars are responsible for the highest level of carbon dioxide emission, the most common greenhouse gas. Jadi di sini alasan pertama yaitu bahwa mobil bertanggung jawab pada highest level of carbon dioxide emission atau bahan bakar buangan berupa karbon dioksida yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan greenhouse gas atau efek rumah kaca. Now we continue to the second argument. Secondly, ini conjunction yang digunakan. Firstly, secondly. The public transportation should be the priority means of commuting. Menurut pendapat penulis, bahwa public transportation atau transportasi umum harus diprioritaskan dalam transportasi. For the evidence, the writer look the example from London and San Paulo. Jadi untuk buktinya di sini penulis membuat contoh transportasi yang ada di London dan San Paulo, bahwa di London orang-orang itu sudah menggunakan sepeda, sedangkan di San Paulo has try hard to walk up subway and buses line. Jadi di San Paulo itu transportasinya menggunakan bis.
Okay, the next argument. In addition, ditambahkan lagi, local commerce less pedestrian and consequently sales volume decrease. Di sini penulis memberikan contoh argumen lagi berupa penghasilan untuk losses pedestrian pejalan kaki ya, bahwa commerce loss pedestrian and consequently sales volume decrease, penurunan jumlah penjualan. Berarti ini dampak dari transportasi mobil terhadap ekonomi. Okay, this is the last paragraph. In some condition, so ini reiteration. Pada bagian ini, penulis memberikan pernyataan kembali apa yang sudah disampaikan untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Cars can be good for us if we want to go to a far destination. Ini sisi baik dari sebuah penggunaan mobil, bahwa car itu sangat baik untuk kita jika kita ingin pergi untuk tujuan yang jauh. But in the other hand, tetapi di sisi lain, mobil menjadi tidak baik untuk kesehatan manusia karena bahan bakar karbon dioksida. What can we do now? Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Starting using public transportation rather than private transportation. Mulai menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi. So, we have to know how to use car wisely for our life. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa kita harus tahu bagaimana menggunakan mobil secara bijaksana untuk kehidupan kita. Di sini reiterationnya berarti dia mengulang kembali apa pernyataan dia tentang haruskah mobil dilarang? Ternyata kesimpulannya adalah tidak harus dilarang, tetapi kita harus bijak dalam menggunakan mobil. Oke? Okay, that's all for student about the material today. See you next time with the new material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.